dok. Dan kemudian spotlight ini milik Anda. Silakan Dokter Jimmy. Oke, terima kasih. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua ya. Jadi hari ini izinkan saya bawakan satu topik buat kita semua, yaitu bagaimana kita meningkatkan produktivitas hidup kita dengan produk Liftera ya. Kita tahu Living for You hari ini punya produk baru yang namanya Liftera ya, cukup fenomenal ya. Saya dengar sebelum sampai ke Indonesia sudah banyak yang pre-order ya. Itu langkah yang bagus ya teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan, ketinggalan nanti. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham apa itu Liftera, hari ini saya akan coba bawakan supaya kita mendapatkan informasi lebih banyak tentang bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hidup kita dengan produk ini. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, 70% dari populasi manusia masa sekarang ini atau disebut zaman now ya, banyak mengalami gangguan kesehatan atau disebut subhealth ya. Subhealth itu artinya setengah sehat. Jadi tidak sakit dan tidak sehat gitu loh. Ya misalnya waktu bangun sering mengalami kelelahan, kecemasan, pegal, kaku, sakit kepala, pusing, susah konsentrasi, ataupun suka kedinginan kalau buka AC ya, tutup AC kepanasan gitu. Nah, sinusitis, susah tidur, dan banyak juga yang mengalami masalah sakit lutut, sakit sendi, asam urat ya, gangguan pencernaan, asam lambung, kista, miom, dan menstruasi tidak teratur ya. Jadi ini boleh dibilang adalah rangkuman dari banyak penyakit yang kita temui saat ini ya. Itu bukan penyakit yang berbahaya, tapi juga bisa mengganggu produktivitas hidup kita jadi terganggu. Jadi supaya produktivitas hidup kita tidak terganggu, alangkah baiknya ya kita bisa punya solusi untuk itu. Setuju ya semuanya ya? Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas tubuh kita ya, syarat utama adalah badan kita itu butuh dipanaskan ya. Sama seperti mesin ya, mobil, motor ya, mesin apapun ya, itu semua wajib dipanaskan terlebih dahulu supaya mesin itu bisa bekerja dengan lancar dan maksimal. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita juga terdiri dari bermacam-macam organ atau kita sebut mesin ya. Ada jantung, ada lambung, ada hati, ada pankreas, ada limpa, dan banyak organ lainnya. Nah, untuk supaya semua organ itu bisa bekerja dengan maksimal, syarat pertama adalah butuh dipanaskan. Jadi kenapa tubuh kita butuh dipanaskan? Karena kalau tubuh kita suhunya di atas 36,4, otomatis metabolisme kita akan meningkat ya. Metabolisme artinya perjalanan mesin dalam tubuh kita itu menjadi maksimal, sama seperti mobil dan motor ya. Setuju ya? Nah, jadi cek suhu tubuh masing-masing. Jangan hanya waktu sakit kita pakai termometer. Jadi waktu sehat kita juga perlu pakai termometer. Suhu tubuh manusia itu adalah 36,4 sampai 37,2. Nah, jadi kalau suhu tubuh kita di bawah 36,4, itu tanda-tanda bahwa kita sudah akan mulai mengalami namanya sakit. Oke? Next ya. Nah, jadi dingin itu menyebabkan tubuh kita kekurangan ya. Jadi kecapean, kurang tidur, kurang energi, ya itulah namanya kekurangan ya. Kekurangan ini lama-lama kalau dibiarkan dia akan menyebabkan tubuh kita menjadi dingin. Dingin bisa kita rasakan sewaktu kita tidur, waktu buka AC tadi kedinginan, kalau tutup AC kepanasan ya, atau ada yang bisa sampai menggigil. Ya, itu adalah tanda-tanda kita sudah sampai ke namanya kedinginan. Nah, kenapa kedinginan ini bisa terjadi? Itulah karena kita kecapean, karena kita kurang tidur, kurang energi, kurang istirahat. Nah, aktivitas terlalu banyak. Nah, dingin ini kalau dibiarkan terus-menerus, otomatis bisa meningkatkan tubuh kita menjadi namanya lembab atau dampness ya. Lembab itu otomatis waktu bangun pagi kita akan merasa badan kita berat ya, kaki tangan suka kedinginan gitu. Nah, lembab ini dibiarkan lama-lama akan menjadi namanya kondensasi ya. Kondensasi itulah menyebabkan nyeri ya. Aduh, tangan mau diangkat susah, sakit ya. Pinggang mau digerakkan, aduh sakit ya. Itu namanya kondensasi. Nah, kondensasi lama-lama bisa menjadi
darah kita terhambat atau menjadi lambat ya, atau blood inactivity, otomatis bisa terjadi namanya peradangan. Nah, peradangan itu sering terjadi di masalah blood inactivity ya, otomatis kayak sendi menjadi kaku ya, lutut sakit kalau digerakkan gitu, itu ada peradangan namanya. Nah, peradangan ini dibiarkan otomatis bisa menjadi blockage ya. Blockage itu artinya penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan inilah bisa menjadi tempat bersarangnya virus, bakteri yang harusnya terbuang itu tidak terbuang. Jadi kalau tidak terbuang, otomatis lama-lama bisa menjadi satu koloni yang tidak bisa terkontrol. Itulah yang bisa menimbulkan namanya tumor. Dari tumor lama-lama bisa berubah menjadi kanker ya. Jadi hati-hati dengan defisiensi atau kekurangan, kurang istirahat, kurang tidur, kurang energi ya, kurang uang juga bahaya. Setuju ya? Nah, jadi hari ini perkenalkan produk Liftera ya. Liftera dari Living for You. Ini mempunyai 3 teknologi dalam satu perangkat ya. Jadi satu perangkat yang sangat luar biasa di mana bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang nanti akan kita jabarkan satu persatu ya. Nah, 3 teknologi yang digabungkan ini pertama adalah teknologi terahertz. Nah, yang kedua PEMF, yang ketiga infrared ya. Jadi ada 3 teknologi dalam satu perangkat yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya akan highlight satu jenis lagi ya. Jadi terahertz yang dibicarakan di sini adalah terahertz dengan geomagnetic field. Inilah yang membedakan produk kita dengan produk-produk yang ada di pasaran saat ini. Nah, nanti saya akan bahas apa itu terahertz, apa itu geomagnetic field, apa itu PEMF, apa itu far infrared ray ya. Jadi 4 jenis pembahasan kita pada hari ini. Oke? Saya rasa saya tidak terlalu cepat ya, supaya teman-teman bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Jadi terahertz with geomagnetic field ini adalah satu terobosan yang sangat luar biasa, di mana ini adalah suatu energi ya, bisa mendeteksi atau mengidentifikasi kelainan pada sel di dalam tubuh kita. Oke? Nah, satu lagi keunggulan yang bisa kita lihat dari produk Liftera saat ini adalah plat energi yang terbuat dari bahan titanium. Bahan titanium inilah yang juga memberikan efek powerful ya, yang membedakan produk-produk sejenis dengan produk daripada Living for You. Produk sejenis mungkin tidak menggunakan plat titanium ya, mungkin hanya menggunakan stainless ya, atau sejenis penghantar lainnya ya, tapi titanium ini kita tahu sangat mahal. Nah, tapi di sini kita bisa dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau ya. Terima kasih ya Living for You sudah memberikan effort yang luar biasa buat kita semua supaya bisa tetap sehat. Oke. Nah, jadi cara untuk bagaimana memanaskan tubuh kita sebenarnya secara alami adalah dengan melakukan olahraga ya. Tapi kita kalau punya aktivitas yang cukup padat, apalagi kalau di ibu kota ya, itu dari pagi keluar pulangnya udah pasti malam ya, karena terjebak dengan namanya lalu lintas, macet, dan banyak aktivitas yang membuat kita tidak punya waktu untuk olahraga. Nah, ini juga bisa sebagai pengganti untuk kita olahraga, karena hanya butuh 20 menit saja untuk bisa mendapatkan manfaat yang setara dengan olahraga selama 2 jam. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, di sini sudah ada FDA-nya, ya, artinya sudah ada approval untuk bisa dipakai untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Terus ada SGS-nya, ISO-nya juga sudah ada. Terus ini bisa menghilangkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi ya, dari defisiensi, kelembapan, kedinginan, kondensasi, blood inactivity, blockage, dan terakhir juga bisa membantu menghilangkan masalah cancer. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi teknologi terahertz ini sebenarnya bukan teknologi yang cukup baru ya. Terahertz ini sudah dipakai tahun 2004 di Amerika dan merupakan salah satu dari 10 teknologi yang akan mengubah dunia. Makanya bangga ya kita bisa mendapatkan teknologi ini di rumah kita. Nah, ini yang tadi saya sebut bagaimana terahertz ini adalah bisa mendeteksi kelainan pada sel manusia. Kenapa? Karena terahertz beresonansi dengan frekuensi sel di dalam tubuh kita. Jadi frekuensinya sama, kayak radio ya.
Radio AM dia harus ketemu dengan AM baru bisa berkomunikasi. FM harus ketemu dengan FM baru bisa berkomunikasi. Nah, terahertz ini bisa berkomunikasi dengan sel kita karena frekuensinya sama dengan frekuensi sel di dalam tubuh kita. Sehingga frekuensi yang berbeda itu otomatis akan dihancurkan. Ya, makanya kemarin saya pernah buat cara penggunaannya, di mana kalau kita lagi menggunakan perangkat ini, ya kita disarankan untuk tidak menggunakan namanya handphone, karena handphone juga punya frekuensi yang berbeda. Frekuensinya kalau berbeda, otomatis nanti handphone kita dihancurkan juga, oke? Nah, itulah sebabnya ya tidak boleh pakai handphone sewaktu melakukan terapi. Jadi terahertz ini berada di antara gelombang microwave dengan gelombang infrared. Ya, kita tahu microwave ya, alat yang kita gunakan untuk memanaskan makanan yang kita makan sehari-hari ya. Hanya perlu dengar bunyi ting, nah, makanannya sudah panas ya. Kenapa? Karena frekuensi menghasilkan panas itu sangat cepat ya di microwave. Tapi ada efek sampingnya yaitu radiasi. Ya, radiasi itulah yang tidak bagus. Untuk itu yang menyebabkan kita harus menghindari makanan-makanan yang disaji dengan microwave setiap hari ya. Nah, untuk infrared sendiri itu juga punya kelemahan ya. Kalau kita tahu, kalau kita ke tempat terapis, kita selalu dipakaikan sinar warna merah ya. Nah, bagian mana yang sakit, bagian itulah yang disinarin. Itu namanya infrared. Nah, infrared sendiri mempunyai kelemahan yaitu di namanya radiasi ultraviolet ya. Nah, itu juga tidak disarankan untuk dipakai jangka panjang. Nah, tapi di antara microwave dan infrared ini rupanya punya teknologi baru namanya terahertz. Ya, terahertz ini dipakai sebagai teknologi baru dalam dunia kesehatan sejak tahun 2014. 2014 ya teman-teman ya. Jadi di bandara kita juga bisa temukan perangkat terahertz ya. Di komunikasi kita juga bisa temukan. Nah, sekarang di kesehatan kita bisa temukan ya. Misalnya kalau di bandara kita lagi lewat itu pemeriksaan, kita disuruh angkat tangan, terus ada suatu alat yang berputar untuk melihat apakah kita membawa sesuatu atau tidak. Nah, itu adalah teknologi imaging dari terahertz gitu. Nah, kalau di rumah sakit ya, nah itu MRI yang kita masuk ke dalam kapsul untuk melihat gambar di dalam organ tubuh kita ya, itu juga perangkat terahertz ya. Nah, jadi perangkat terahertz saat ini sudah bisa sampai ke rumah kita ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, frekuensi terahertz ini bekerja di antara 100 GHz sampai 10 terahertz. Ya, itulah range yang bisa membantu tubuh kita untuk menghancurkan sel-sel jahat dan meningkatkan energi daripada sel sehat kita. Oke? Kenapa kita butuh energi? Ya. Nah, jadi seperti yang diberitakan oleh Nikola Tesla ya sejak 80 tahun yang lalu ya. Ini if you want to find the secret of universe, you must think in terms of energy, frequency, and vibration. Artinya, rahasia di alam semesta ini semuanya hanya perlu kita ketahui 3 jenis. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah frekuensi, dan ketiga adalah vibrasi. Kenapa begitu? Ya, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Makanya kita bisa bergerak, makanya kita harus makan, kita harus minum, itu semua adalah mengisi kembali energi di dalam tubuh kita. Jadi cara manusia normal untuk mengisi energi saat ini adalah melalui makanan. Ya. Coba contoh satu lagi ya saya berikan, misalnya angin ya. Angin juga bisa diubah menjadi energi ya, energi pembangkit listrik tenaga angin ya misalnya. Air juga bisa diubah menjadi energi pembangkit listrik tenaga air. Nah, syarat untuk sesuatu menjadi energi adalah dia butuh bergerak ya. Angin kalau tidak bergerak itu tidak bisa jadi energi. Air tidak bergerak juga tidak bisa jadi energi. Sel di dalam tubuh kita tidak bergerak juga tidak bisa menjadi energi. Oke, setuju ya? Nah, jadi sel dalam tubuh kita ada namanya sel, ada namanya atom, ada namanya partikel. Bagaimana dia bergerak ya? Karena vibrasi. Makanya tadi pertama adalah frekuensi, yang kedua vibrasi ya. Nah, vibrasi inilah yang membantu sel di dalam tubuh kita untuk regenerasi.
atau meningkatkan energi di dalam sel. Jadi frekuensi itu selalu menciptakan namanya resonansi. Resonansi menciptakan vibrasi. Contohnya ya, tadi kalau saya pakai contoh radio, sewaktu frekuensi AM sebelum ketemu dengan frekuensi yang sama, dia akan menghasilkan suara yang kita sebut noise ya. Nah, itu adalah resonansi vibrasi. Nah, vibrasi inilah yang menggetarkan sel kita sehingga sel kita bergerak ya. Kalau digetar pasti bergerak ya. Digetar otomatis sel kita akan bergerak. Dengan bergeraknya sel kita namanya energi untuk keperluan sel di dalam tubuh kita. Oke, bisa paham ya? Nah, terahertz kita ini memiliki fungsi tambahan yaitu geomagnetic field. Nah, geomagnetic field inilah yang cukup luar biasa yang banyak belum diketahui oleh teman-teman kita ya mungkin ya. Nah, kalau terahertz saya yakin sudah banyak nih terahertz yang sudah ada di pasaran. Tapi geomagnetic field ini mungkin yang membedakan kita dengan perangkat-perangkat yang ada saat ini. Geomagnetic field ini kalau kita Google ya, ada 6 tempat di dunia yang memiliki geomagnetic field terkuat. Artinya terkuat ya, bukan artinya cuma 6 tempat ini punya, tapi 6 tempat ini adalah tempat yang terkuat. Yang pertama adalah di kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, yang kedua ini di Devi Temple di India, yang ketiga di Machu Picchu Peru, yang keempat ini ada di Serbia ya, Balkan dan Panonin Basin. Yang kelima ada di Stonehenge UK, yang keenam ada di Magnetic Hill, Ladakh India. Nah, jadi tempat-tempat ini yang selalu dipakai untuk tempat-tempat untuk melakukan apa ritual-ritual ya, atau pemujaan atau untuk healing ya. Ya, misalnya kayak Stonehenge ini ya, tempat berkumpulnya raja-raja zaman dahulu ya. Kenapa? Karena di tempat ini bisa mendatangkan suatu kesehatan yang luar biasa buat mereka yang berada di sana. Gitu. Jadi terahertz ini sebenarnya di secara natural itu sudah ada ya di dalam setiap malam, di setiap malam yang gelap. Ya, jadi gelombang terahertz secara alami ini kita bisa dapatkan dari bulan, dari bintang ya. Nah, untuk mendapatkan cahaya dari bulan dan bintang itu otomatis kita butuh berada di tempat yang cukup gelap dan cukup tinggi. Ya, lihat ya tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu tempatnya adalah tempat-tempat yang cukup tinggi dan gelap di waktu malam hari sehingga pancaran sinar bulan dan bintang itu sangat terasa. Kita kalau di kota sudah susah ya dapatkan sinar bulan dan sinar bintang ya. Nah, tapi ada satu tempat nih, saya kepikir waktu saya jalan-jalan ke Bali ya, waktu jalan-jalan ke Bali. Ada satu tempat yang juga memiliki eh, frekuensi terahertz yang cukup tinggi ya, menurut saya cukup tinggi ya. Jadi saya sempat eksperimen ya, dan melakukan beberapa research ya. Di Bali ternyata ada juga. Nah, kalau kita tahu ya yang namanya Tirta Empul. Pernah nggak ke Tirta Empul? Jadi kalau kita ke Ubud, dari Ubud ingin ke Gunung Kintamani, di tengah-tengahnya itu ada satu tempat namanya Tampak Siring ya. Di sana bahkan sudah ada istananya Presiden Soekarno zaman dulu. Ya, jadi ada tempat pemandian. Tempat pemandian ini setiap bulan purnama selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Jadi mereka hanya datang berdoa, berendam di air ya, kolam air yang ada di sana ya. Jadi setiap penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, saya cukup heran kenapa bisa begitu ya. Nah, setelah saya pelajarin, saya selidiki, oh rupanya karena tempatnya adalah tempat yang cukup tinggi ya. Yang kedua, tempatnya cukup gelap di malam hari. Yang ketiga, mereka selalu melakukannya di saat bulan purnama, artinya pancaran dari natural terahertz yang paling tinggi saat itu. Ya, jadi air yang kita mandi di kolam itu semuanya menjadi air terahertz ya. Nah, luar biasa ya, baru kita tahu ya. Jadi natural terahertz ini sudah ada miliaran tahun dan sekarang kita punya teknologi untuk menciptakannya di rumah kita ya. Jadi bersyukurlah kita tidak perlu sampai ke tempat-tempat yang jauh seperti itu untuk bisa kita dapatkan kesehatan yang maksimal ya.
Bahkan tidak perlu antri panjang ya. Kalau di Bali tadi itu tempatnya mesti antri setiap bulan purnama. Oke, yang kedua ini adalah teknologi PEMF. Ya, PEMF ini saya ada rangkumkan cukup jelas di sini ya. Jadi sejak tahun 1940 pulse electromagnetic field ini sudah dipakai dan sudah ada ribuan uji klinis ataupun jurnal kedokteran dan kesehatan tentang PEMF. Makanya kalau kita ke tempat fisioterapi itu selalu ada perangkat-perangkat PEMF di dalamnya. Ya, kenapa? Karena sudah terbukti, sudah ada uji klinisnya, sudah ada jurnal kedokterannya untuk menghilangkan peradangan, untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh meningkat, ya, sehingga penyembuhan-penyembuhan bisa lebih cepat terjadi gitu. Nah, jadi PEMF ini dia menghasilkan suatu resonansi juga ya, resonansi yang bisa membantu sel di dalam tubuh kita untuk supaya lebih aktif kembali. Nah, untuk aktif otomatis perlu panas. Nah, makanya dia juga menghasilkan panas. Jadi panas yang pertama kita dapatkan itu adalah dari terahertz. Panas yang kedua kita bisa dapatkan dari PEMF. Nah, jadi suhu tubuh kita bisa ditingkatkan sampai 41,5. Luar biasa ya. Kemo hanya bisa sampai 42 saja. Makanya kemo bisa menghancurkan kanker karena menghasilkan panas. Tapi efek sampingnya rambutnya harus habis rontok karena panas ya, bibir harus kering karena panas yang berlebihan. Nah, tapi di sini kita bisa sampai 41,5 itu secara bertahap berdasarkan suhu tubuh kita masing-masing ya. Jadi tidak semua orang langsung duduk langsung bisa dapat 41,5. Disesuaikan bertahap sesuai dengan tubuh kita. Makanya ada volume yang harus kita kontrol sewaktu menggunakan perangkat ini ya. Dari volume 1 sampai 20. Pelan-pelan kita tingkatkan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Oke? Nah, dengan panas yang dihasilkan ini otomatis bisa membuka semua blokir yang ada di dalam meridian kita. Meridian adalah jalur di dalam energi tubuh. Ya, jadi dalam tubuh kita punya 12 meridian umum dan 2 meridian khusus ya. Jadi 14 meridian totalnya. Ada meridian paru, ada meridian usus besar, ada meridian limpa, ada meridian usus kecil, ada meridian jantung, ada meridian bladder. Bladder itu kandung kemih ya. Ada meridian ginjal, ada meridian perikardium, ada meridian liver, ada meridian kandung kemih ya. Banyak ya. Jadi semua meridian itu bisa dilancarkan. Apa yang terjadi? Kalau tubuh kita lancar, maka tubuh kita adalah dokter terbaik yang bisa memperbaiki tubuh kita. Oke, setuju? Dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, jadi kalau semua dilancarkan, otomatis tubuh kita bekerja kembali maksimal. Ya. Nah, teknologi ketiga yang bisa kita lihat ini adalah namanya far infrared ray. Ya, far infrared ray ini sebenarnya boleh dibilang secara natural sudah terdapat di dalam sinar matahari, ya, sinar matahari. Cuman di dalam sinar matahari selain mendapatkan manfaat far infrared ray ini juga punya namanya sinar gamma, sinar ultraviolet ya, dan masih banyak yang tidak bagus ya. Jadi far infrared ini adalah salah satu sinar yang bagus atau gelombang yang bagus dari sinar matahari yang diambil untuk membantu percepatan pemanasan tubuh kita. Makanya hanya butuh 20 menit. Sedangkan kalau di perangkat-perangkat yang mungkin kita lihat di pasaran itu sampai 30 menit ya. Tapi di perangkat kita hanya butuh 20 menit karena ada tambahan infrared ray ini yang berupa sinar yang sangat aman untuk tubuh kita tanpa efek samping. Oke, jadi infrared ini bisa membantu tubuh kita ya mengolah protein, air, lemak, garam yang ada di dalam tubuh ya supaya membantu sel di dalam tubuh kita untuk berkembang lebih sempurna. Oke. Nah, jadi ini juga sudah banyak studi-studi yang membuktikan dan sudah banyak jurnal kedokterannya gitu. Dan sangat aman ya karena sesuai dengan kondisi tubuh kita yang paling maksimal. Oke. Jadi sinar ini juga biasa disebut dengan sinar biogenetik ya, biogenetik. Secara bio alami, genetik sama dengan sel tubuh kita. Oke, jadi semua makhluk di dalam alam semesta ini ya
dalam tubuhnya selalu ada namanya air, ada protein ya. Nah, cuman bagaimana air dan protein di dalam tubuh kita itu bisa dimetabolismekan dengan baik. Nah, makanya kita butuh jemur matahari. Nah, sekarang tidak perlu jemur lagi. Dengan menggunakan perangkat ini kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oke? Nah, jadi apa sebenarnya fungsi-fungsi daripada perangkat ini ya? Kita bisa lihat ada 6 fungsi yang saya rangkum buat teman-teman semua ya. Jadi pertama, sangat membantu masalah penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Kedua, membantu mengatasi berbagai rasa sakit dan peradangan. Nah, ketiga, bisa untuk membantu masalah ginekologi dan hormonal. Yang keempat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima, bisa membantu metabolisme, pelangsingan, dan penurunan berat badan, dan menghilangkan lemak berlebih. Yang keenam, cocok untuk orang sub sehat yang peduli kesehatan ya. Sub sehat yang tadi kita jelaskan dari awal ya teman-teman ya. Jadi perangkat ini sangat bagus untuk mengaktifkan kembali energi selular dalam tubuh kita, menyingkirkan penyumbatan, dan membangun kembali kesehatan tubuh kita. Makanya disebut meningkatkan produktivitas hidup. Nah, oke. Next ya. Nah, untuk penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, ini adalah penyakit yang paling banyak kita temuin saat ini ya. Kenapa? Sama seperti selang air ya. Selang air kalau kita sudah pakai lama ya, kita kalau intip di bagian dalam, itu selalu pasti ada yang namanya plak ya, yang menempel di dinding-dinding selang tersebut. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau kita intip ya, ini ada gambarnya saya buat ya. Di dalamnya juga pasti ada itu plak yang menempel. Kenapa? Karena pembuluh darah kita dipakai setiap hari, tidak berhenti ya. Dipakai setiap hari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi selama 24 jam. Jadi tidak mungkin tidak kotor. Jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa membilang bahwa pembuluh darahnya bersih ya. Semua pasti kotor. Cuman toleransi kotor dalam tubuh kita itu boleh 10% sampai 30%. Apa yang terjadi dengan penumpukan plak ini? Penumpukan plak ini akan meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Oke? Jantung memompa darah, melewati pembuluh darah, kembali ke jantung namanya sirkulasi darah. Nah, ini akan sirkulasi setiap hari terus-menerus selama 24 jam, tidak berhenti ya. Kalau jantung berhenti artinya kita sudah game over. Sirkulasi darah terus-menerus inilah yang bisa membuat pembuluh darah kita menjadi kotor. Kalau pembuluh darah kita kotor, otomatis jantung harus menggunakan tekanan yang lebih kuat untuk memompa. Supaya darah kita bisa mengalir, sirkulasi. Sama seperti selang air ya. Selang air kalau kita tutup lubangnya sedikit, otomatis tekanan airnya jadi kencang juga gitu. Jadi kalau tekanan darah kita meningkat, artinya pembuluh darah kita sudah ada yang menyumbat gitu ya. Nah, jadi dengan pembantuan daripada terapi frekuensi dengan magnetic field ini ya, dia bisa membantu menghilangkan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita. Ini adalah fungsi utama yang paling diperlukan oleh setiap orang. Kenapa? Karena frekuensi tadi menghasilkan resonansi atau vibrasi ya. Jadi bayangkan kalau sudah dipanaskan, segala sesuatu dipanaskan pasti mencair. Okay? Habis itu digoncang atau divibrasi lagi, ya, digetar gitu. Kita mungkin tidak rasakan ya, tapi secara sel kita itu sudah terjadi 1 juta kali getaran dalam 1 detik. Makanya disebut tera. Tera itu jutaan getaran dalam 1 detik ya. Dipanaskan terus digetar, otomatis semua yang menempel ini akan terurai. Terurai, habis itu dibakar oleh pulse electromagnetic field dan infrared ya, di metabolisme kembali. Jadi banyak orang bilang, aduh nanti kalau udah lepas kemana pergi plaknya ya. Nah, jangan takut ya. Udah lepas plaknya itu otomatis bisa terurai dan termetabolisme oleh tubuh kita secara otomatis ya. Jadi kalau pembuluh darah kita bagus semua, otomatis kita bebas dari namanya ancaman kardiovaskular, serangan jantung. Ya, kita bebas dari ancaman cerebrovaskular atau stroke.
Nah, yang kedua ya, bisa mengatasi berbagai rasa sakit dan peradangan ya, karena kombinasi daripada terahertz dan PEMF tadi itu bisa mengatasi peradangan. Ya, peradangan ini kita tahu ya, sering dialami orang tua. Kenapa orang tua yang banyak mengalami peradangan? Karena mereka susah bergerak. Kenapa mereka susah bergerak? Karena mereka kurang energi. Ya. Jadi kerja seharian aja udah capek, apalagi disuruh olahraga lagi ya. Otomatis tubuh dia menjadi dingin ya. Dingin tadi bisa menyebabkan peradangan ya. Peradangan inilah yang bikin rasa sakit atau ngilu di setiap sendi-sendi. Jadi kalau ditingkatkan suhu tubuh kita ya, terus di frekuensi dengan terahertz dan PMF tadi, otomatis melancarkan kembali semua yang ada penyumbatan di dalam tubuh kita. Dengan lancarnya penyumbatan, otomatis segala rasa sakit dan peradangan juga bisa dihilangkan. Terus pasti ada yang tanya, kalau saya memakai Liftera, apakah saya nanti bisa merasa sakit nggak? Ya, nanti kita lihat ya. Kalau Anda merasa rasa sakit sewaktu Anda menggunakan Liftera, artinya bagus, tubuh Anda sedang melakukan perbaikan di bagian tersebut ya. Jadi jangan takut ya kalau ada rasa sakit ya. Nah, jadi dengan melancarkan segala blokis yang ada, otomatis juga bisa meningkatkan elastis daripada otot-otot kita ya, otot-otot kita, sendi-sendi kita menjadi elastis ya, karena panas itu mencairkan segala sumbatan dan menghasilkan pelumas yang diperlukan dari setiap sendi kita. Nah, ketiga kita bisa lihat juga ini sangat bagus untuk masalah ginekologis dan hormonal ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak wanita mengalami masalah hormon ya, hormon dan mengalami masalah sakit waktu menstruasi ya, atau menstruasi tidak teratur. Ini karena kenapa? Karena kebiasaan kita sendiri. Ya, selain daripada kurang olahraga juga suka mengkonsumsi makanan yang dingin-dingin ya. Kita tahu ya, sekarang ada merek yang sangat terkenal ya. Murah meriah. Rasanya dingin ya. Ada lagunya gitu ya. Sering minum minuman yang dingin ya. Apalagi pada saat menstruasi, itu bisa membantu penyumbatan jadi lebih maksimal. Jadi otomatis dengan adanya penyumbatan, terutama waktu menstruasi ya, itu menghasilkan rasa sakit. Makanya wanita ya, waktu menstruasi ingat jangan suka minum minuman yang dingin atau suka makan makanan yang dingin ya, supaya Anda terhindar dari masalah ini. Oke? Nah, jadi dengan teknologi terahertz geomagnetic field dan PMF dengan infrared ini bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Dengan meningkatkan suhu tubuh kita, otomatis bisa menghilangkan semua dingin yang terperangkap di dalam tubuh kita. Ya, dingin yang terperangkap dalam tubuh kita. Nah, bagaimana tahu tubuh kita dingin atau tidak dingin? Gampang. Lihat lidah Anda masing-masing di cermin ya, nanti jangan sekarang lihat zoom dulu, nanti lihat lidah Anda masing-masing. Kalau warnanya merah tandanya normal, oke. Kalau lidah Anda warnanya putih itu tandanya organ dalam tubuh Anda mulai kedinginan, oke. Simple ya, cuma perlu julurkan lidah Anda, lihat lidah Anda masing-masing di cermin. Kalau warnanya putih, artinya organ dalam tubuh Anda sedang kedinginan. Itu saatnya dipanaskan ya. Boleh Anda panaskan dengan olahraga, boleh Anda panaskan dengan perangkat Liftera juga. Nah, jadi melancarkan meridian di dalam tubuh kita punya banyak fungsi ya. Punya banyak fungsi. Kita bisa lihat ya, ini ada jalur-jalur meridian di dalam tubuh kita. Jadi dengan melancarkan meridian di dalam tubuh kita, otomatis fungsi organ kita akan kembali maksimal. Dengan kembalinya fungsi organ, otomatis segala masalah gangguan hormonal, segala masalah gangguan menstruasi, ya itu organ tubuh kita bisa atasin sendiri. Karena tadi dokter terbaik adalah tubuh kita, cuman kadang dia tidak lancar atau dia tidak cukup energi untuk melakukan kerjaannya, gitu. Ya, nah jadi mulai nanti terapi dengan perangkat Liftera, dia akan melancarkan dulu meridian yang ada dalam kaki kita. Ya, dari kaki kita punya 6 meridian, dari tangan punya 6 meridian. Jadi 12 meridian. Nah, semua meridian ini semuanya saling
menembus satu dengan yang lain. Makanya ada orang butuh terapi 3 kali udah dapat manfaat. Ada orang butuh terapi 10 kali baru dapat manfaat. Karena kenapa? Untuk menembus semua 12 meridian ini, dia butuh waktu. Ya, karena jalurnya cukup panjang dari kaki sampai ke seluruh tubuh kita. Ya. Oke, yang keempat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya? Karena dengan menaikkan suhu tubuh kita 1 derajat, otomatis imun tubuh kita naik 5 sampai 6 kali lipat ya. Itu bukan kata saya ya. Jadi itu sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan. Ada dokter dari Jepang namanya Dokter Ishihara ya, ada Profesor Chen dari Tiongkok ya. Jadi mereka sudah membuktikan dan sudah banyak bukunya. Dengan meningkatkan suhu tubuh kita 1 derajat, otomatis bisa meningkatkan imun tubuh kita 5 sampai 6 kali lipat. Makanya kenapa itu kita harus demam waktu sakit. Artinya tubuh kita lagi menaikkan imun untuk menghancurkan bakteri dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi panas ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi pastikan tubuh kita tidak dingin ya, supaya tidak terjadi namanya peradangan, infeksi, bahkan sampai tumor juga bisa dihilangkan dengan panas ya. Makanya ada namanya kemoterapi. Sorry. Oke, yang terakhir ya ini ya. Jadi cocok untuk orang sehat yang peduli kesehatan. Artinya buat orang-orang kayak seperti kita lah ya, yang saat ini tidak punya banyak waktu untuk olahraga, mungkin olahraga cuma seminggu sekali ya. Nah, ini bisa kita pakai di rumah setiap hari untuk meningkatkan suhu tubuh kita supaya bisa melancarkan sirkulasi darah, membantu detoksifikasi racun dalam tubuh kita lebih maksimal, meningkatkan energi di dalam sel kita, melancarkan meridian yang ada dan menghilangkan segala dingin dan lembab yang terperangkap di dalam tubuh kita ya. Jadi otomatis dengan lancarnya tubuh kita, penyembuhan diri kita akan menjadi sempurna ya. Jadi ini adalah 6 manfaat utama yang bisa kita dapatkan. Saya rasa cukup sebanding dengan harga yang kita bayarkan ya. Jadi sehat itu mahal ya, sehat itu mahal kan. Kalau masuk rumah sakit 1 kali itu 5 juta sampai 7 juta udah pasti nggak kemana setiap hari ya, bukan 1 kali setiap hari. Oke, cara penggunaan ya, kita sampai ke cara penggunaan. Nah, cara penggunaan cukup kita pakai sehari sekali ya, maksimal 2 kali, jangan lebih dari 2 kali ya, karena sekali terapi 20 menit itu sudah setara dengan kita sudah melakukan olahraga selama 2 jam ya. Jadi segala sesuatu yang kekurangan itu tidak bagus ya, kelebihan juga tidak bagus. Nah, jadi 2 kali sudah cukup ya, minimal 1 kali lah setiap hari. 20 menit saja Anda luangkan waktu Anda ya. Kenapa 20 menit? Ya itu karena yang membedakan produk kita dengan produk lain. Plat titanium ya, plat titanium ini sangat mahal. Terus 3 teknologi dalam satu perangkat ya. Ada teknologi terahertz dengan geomagnetic field, ada far infrared, ada EMF pulse electromagnetic ya. Jadi 20 menit itu sewaktu Anda pakai, Anda harus minum air 1 gelas sebelum terapi dan 1 gelas sesudah terapi. Kenapa? Untuk supaya tubuh kita punya cairan juga bisa sirkulasi. Nah, mengeluarkan cairan lama di dalam tubuh kita, mengisi kembali dengan cairan yang baru. Ya, kita lakukan setiap hari. Jadi ibaratnya menguras semua cairan dalam tubuh kita. Ya, kita tahu tubuh kita 70% itu isinya adalah air. Jadi air di dalam tubuh kita itu perlu diganti juga, sama kayak radiator ya, radiator mobil, radiator motor itu semua perlu diganti airnya. Tubuh kita juga perlu ya. Jadi minumlah 1 gelas air sebelum dan 1 gelas air sesudah. Terus waktu Anda menggunakan alat ini untuk terapi, kalau Anda merasa bingung atau tidak nyaman ya, berhentilah sementara ya, berhenti sementara, minum air hangat, jangan air dingin ya, air hangat ya, minum air gula juga boleh atau makan permen juga boleh. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang lagi lapar, dia lakukan terapi ya. Jadi dia
orang lapar disuruh olahraga 2 jam itu bisa pingsan bahkan gitu ya. Jadi boleh ditambahkan air gula atau permen ya supaya jangan tidak nyaman ya untuk menambah kembali energi dan istirahatlah dengan benar ya. Terus untuk memulainya mulailah dengan intensitas rendah ya, mulai dari 1, 2, 3 ya. Jangan buru-buru, langsung pakai ke paling tinggi ya. Karena kenapa? Biarkan tubuh kita adaptasi dulu. Ya, suhu tubuh manusia berbeda-beda. Ya, ada yang memang lagi sehat tubuhnya ya, dia suhu tubuhnya 36,4 ya, dia pakai angka 5 saja sudah keringatan semua. Ada orang suhu tubuhnya dingin, dia pakai sampai angka 7 juga belum keringatan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Mulainya pelan-pelan saja supaya semua sumbatan itu terbuka secara alami satu persatu. Oke. Nah, terus lakukan istirahat 10 menit setelah terapi dan disarankan untuk tidak langsung mandi. Kenapa? Nah, kalau kita sudah terapi, artinya sel dalam tubuh kita kan dipanaskan, habis itu divibrasi, dia berjalan, semua lagi bekerja gitu. Kita kalau mandi, kita langsung mendinginkan kembali, otomatis kita habisin waktu kita, tapi tidak mendapatkan manfaat maksimal. Jadi saran saya, Anda mandi dulu, baru terapi. Jangan terapi baru mandi ya. Jadi kalau kita biarkan setelah kita terapi kita tidak mandi, otomatis dia masih bekerja di dalam tubuh kita. Walaupun kita sudah berhenti ya, dia masih bekerja selama 4 jam. Dan kita bisa dapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke? Terus satu lagi yang saya mesti ingatkan ya, suatu terapi ya, pastikan kedua lutut kita itu tidak bersentuhan. Ya, karena kenapa? Perangkat ini mengeluarkan energi positif dan energi negatif pada saat yang bersamaan. Jadi kalau bersentuhan bisa ada rasa seperti sengatan listrik ya, sengatan listrik. Tapi kalau Anda pegang langsung perangkatnya itu tidak ada menghantarkan listrik ya. Tapi karena tubuh kita yang punya namanya ion negatif dan ion positif, itu kalau bersentuhan nanti bisa terjadi namanya sengatan listrik ya. Terkejut aja, terkejut. Jadi supaya jangan terkejut, lutut jangan menyatu sewaktu terapi. Nah, terus lagi saya ingatkan lagi ya, jangan menggunakan perangkat elektronik ya, karena frekuensinya berbeda dengan frekuensi sel tubuh kita. Jadi ini memancarkan frekuensi yang sama dengan tubuh kita. Kalau kita pakai perangkat elektronik lainnya, frekuensinya berbeda, itu akan mengakibatkan alat elektronik kita gampang rusak ya. Jadi jangan pakai handphone suatu terapi. Nah, terus ini juga ya, saya ingin pesan buat beberapa kasus yang tidak disarankan untuk melakukan terapi ya. Pertama, orang yang lagi menstruasi, itu hari pertama, hari kedua itu usahakan jangan ya, nanti terlalu lancar, itu membuat tidak nyaman ya. Bukan tidak boleh, tidak nyaman, mau kemana-mana jadi terganggu ya. Nah, yang tidak boleh adalah yang lagi hamil, itu pasti tidak boleh. Kita tahu ya, bayi yang di dalam kandungan kalau di frekuensi itu terjadi namanya vibrasi, itu bisa menyebabkan hal yang tidak kita inginkan ya. Terus untuk anak kecil di bawah 3 tahun ya, itu jangan juga dilakukan terapi. Terus untuk yang sudah menggunakan objek metal di dalam tubuh ya, implan misalnya ya, implan gigi, banyak yang tanya kalau implan gigi gimana? Aduh, sorry ya, implan gigi Anda tidak dapat menggunakan perangkat ini. Karena kenapa? Besi bisa menyerap panas, tapi tidak punya pori-pori untuk menghantarkannya. Beda dengan tubuh kita. Tubuh kita menyerap panas, punya pori-pori untuk mengeluarkannya. Ya. Terus yang sudah pakai alat pacu jantung juga tidak boleh. Ya. Terus yang mengalami masalah komplikasi gangren, ya, yang kakinya sudah pembuluh darah kaki sudah mulai banyak yang rusak akibat diabetes ya, itu jangan langsung dipakai dulu ya, karena takut pembuluh darah di sana sudah banyak yang rusak, nanti pakai ini bisa menyebabkan melepuh daging-dagingnya ya. Jadi hati-hati ya untuk kasus-kasus begini. Kalau masih tidak jelas nanti silakan konsultasi dengan pengundang masing-masing ya. Nanti mereka juga kalau kurang paham mereka bisa hubungi saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan takut untuk konsultasi, oke? Terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Saya kembalikan ke MC kita dulu ya. MC kita Mas Widi.